wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novander Ilmi dengan NPM 2511080032 dari kelas 1B, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang objek pengantar studi Islam, akidah dan syariah. Pendahuluan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi dengan judul objek studi Islam, akidah dan syariah. Tujuan dari pembelajaran terfokus pada pemahaman mahasiswa terhadap definisi akidah, syariah, dan akhlak, serta keterkaitan ketiganya dalam satu perpaduan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akidah. Yang pertama, macam-macam pengertian akidah. Jadi pengertian akidah itu ada dua. Yang pertama, pengertian akidah menurut bahasa, dan yang kedua, pengertian akidah menurut istilah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab akodah, yakidu, akdan yang berarti mengikat atau menguatkan. Secara bahasa, akidah menggambarkan suatu ikatan yang sangat kuat di dalam hati, sedangkan secara istilah, akidah berarti keyakinan yang tertanam kokoh dalam hati tanpa sedikit pun keraguan. Dengan kata lain, akidah adalah dasar keimanan yang menjadi pondasi seluruh amal perbuatan manusia. Jika seseorang memiliki akidah yang benar, maka seluruh perilakunya akan terarah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendapat akidah menurut beberapa ulama. Beberapa ulama memberikan definisi yang memperkuat makna akidah. Yang pertama, Hasan al-Banna menjelaskan bahwa akidah adalah keimanan yang menghadirkan ketenangan jiwa tanpa dicampuri keraguan. Yang kedua, Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menegaskan bahwa akidah merupakan kebenaran yang sesuai dengan akal, wahyu, dan fitrah manusia. Sementara yang ketiga, Mahmud Shaltut menyebut bahwa akidah sebagai sistem kepercayaan Islam yang diyakini sebelum seseorang melakukan tindakan apapun, dan keyakinan ini harus terbebas dari keraguan. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa akidah adalah keyakinan yang kokoh, menjadi sumber kekuatan spiritual bagi setiap manusia. Senada dengan apa yang dijelaskan menurut beberapa ulama sebelumnya terkait kedudukan akidah dalam Islam, Buya Hamka menetapkan 5 pokok dasar yang merupakan ground norm dan tujuan Islam. Buya Hamka menjelaskan bahwa ada 5 pokok dasar dalam Islam yang menjadi bagian dari akidah. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk syirik. Yang kedua, memperteguh ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang mudah dipahami dan diamalkan. Yang keempat, Islam menolak sistem kasta karena kelebihan manusia hanya diukur berdasarkan ketakwaannya, bukan status sosial. Dan kelima, pemerintahan dalam Islam didasarkan pada prinsip syura atau musyawarah. 5 prinsip ini menunjukkan bahwa akidah tidak hanya soal keyakinan, tapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan tataan masyarakat. Dan tujuan utama Islam menurut Buya Hamka adalah menciptakan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Islam berusaha mempersatukan ruh dan jasad, aspek kejiwaan dan kebendaan, serta mempersatukan berbagai golongan dan bangsa agar hidup harmonis dalam satu tujuan. Islam juga mengajarkan agar perbedaan pendapat dijadikan sarana untuk mencari kemaslahan bersama, bukan perpecahan. Dengan demikian, Islam hadir sebagai agama yang menuntun manusia menuju persatuan, keseimbangan, dan kebahagiaan lahir batin. Ruang lingkup akidah Islam mencakup 4 hal utama. Pertama, ilahiyat, yaitu segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wujud, sifat, dan perbuatannya. Kedua, nubuwait, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi, rasul, kitab-kitab Allah, serta mukjizat. Ketiga, ruhaniyat, yaitu hal-hal gaib seperti malaikat, jin, dan roh. Dan keempat, samiyat, yaitu hal-hal yang hanya bisa diketahui melalui wahyu, seperti kehidupan setelah mati, surga, neraka, dan tanda-tanda kiamat. Keempat aspek ini membentuk kerangka keyakinan seorang muslim terhadap seluruh hal yang terlihat maupun yang gaib. Setelah akidah, saya akan menjelaskan tentang syariah. Yang pertama, pengertiannya. Dalam ajaran Islam, istilah syariah memiliki makna yang sangat luas dan mendasar. Secara bahasa, kata syariah berasal dari akar kata syara yang berarti
jalan menuju sumber air. Makna ini menggambarkan bahwa syariah adalah jalan kehidupan yang menghantarkan manusia menuju sumber kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam konteks hukum Islam, syariah diartikan sebagai segala sesuatu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial dan politik. Kedua, proses pembentukan syariah. Walaupun syariah bersumber dari Allah, penerapan dan perinciannya dalam kehidupan manusia memerlukan proses yang panjang yang disebut tasyri', yaitu proses pembentukan dan penetapan hukum Islam. Tidak semua hukum Islam secara rinci telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ada banyak persoalan yang baru muncul seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, para ulama dan mujtahid berperan besar dalam menafsirkan dan menggali hukum dari sumber-sumber utama tersebut melalui proses ijtihad. Dengan demikian, tasyri' tidak hanya berarti penerapan hukum, tetapi juga mencakup upaya memahami, mengembangkan, dan menyesuaikan hukum Islam agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Dalam konteks ini, hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, tetapi sistem yang dinamis dan selalu terbuka terhadap ijtihad yang berlandaskan nilai-nilai dasar syariah. Yang ketiga, dua bentuk tasyri'. Para ulama memberi tasyri' ke dalam dua bentuk utama, yaitu tasyri' samawi dan tasyri' wadi'. Pertama, tasyri' samawi adalah penetapan hukum yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hukum yang termasuk kategori ini bersifat abadi dan tidak dapat diubah karena bersumber dari wahyu. Contohnya, kewajiban sholat, puasa, zakat, dan larangan terhadap perbuatan maksiat seperti mencuri, berzina, dan membunuh tanpa hak. Tidak ada manusia yang berhak mengubah hukum-hukum ini kecuali Allah sendiri. Kedua, tasyri' wadi' adalah penetapan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid melalui ijtihad, yaitu penalaran rasional yang berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Hukum ini bersifat tidak mutlak, artinya dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks zaman, tempat, budaya, serta kondisi sosial masyarakat. Misalnya, hukum-hukum terkait sanksi ekonomi atau politik dapat disesuaikan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, tasyri' wadi' menunjukkan bahwa Islam memiliki keleluasan untuk menjawab berbagai dinamika kehidupan. Yang keempat, dua hukum syariah. Secara umum, hukum dalam syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan objek penerapannya menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ubudiyah. Aspek ini meliputi berbagai bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan ketakwaan, ketaatan, dan kedekatan spiritual manusia kepada Allah. Kelompok kedua adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah ijtimaiyah. Bidang ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, antara lain jihad dan dakwah sebagai upaya menegakkan kebenaran dan menyebarkan Islam. Muamalah yang mengatur urusan ekonomi dan keuangan. Munakahat yang membahas masalah pernikahan dan keluarga, serta pidana yang mengatur pelanggaran hukum dan sanksinya. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariah mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik spiritual maupun sosial, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Yang kelima, ada 6 hukum Islam menurut Al-Qudari dan Rif'i Al-Ka'bah. Perkembangan hukum Islam atau proses tasyri' telah melalui beberapa fase sejarah yang panjang. Menurut Al-Qudari dan Rif'i Al-Ka'bah,
Ada 6 fase utama dalam perjalanan sejarah hukum Islam. Pertama, fase kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana seluruh hukum Islam dirujuk langsung kepada beliau sebagai sumber wahyu. Kedua, fase sahabat senior, dimulai sejak wafatnya Nabi hingga akhir masa Khulafa Rasyidin, di mana para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menjadi rujukan utama hukum Islam. Ketiga, fase sahabat junior, yaitu masa setelah para sahabat senior wafat hingga masa dinasti Umayyah. Pada fase ini muncul upaya kodifikasi dan penafsiran hukum secara lebih luas. Keempat, fase fikih menjadi ilmu tersendiri, yakni pada abad kedua hingga abad ketiga Hijriah, ketika fikih mulai dipelajari secara sistematis di berbagai pusat ilmu Islam. Kelima, fase perdebatan antar fuqaha, yaitu pada abad keempat Hijriah hingga masa Abbasiyah, ketika muncul berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Keenam, fase taklid yang berlangsung setelah kejatuhan dinasti Abbasiyah, di mana aktivitas ihtijaj mulai menurun dan para ulama lebih banyak mengikuti pendapat mazhab yang sudah ada. Keenam, fase ini menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang secara historis sesuai dengan kebutuhan dan tantangan umat di setiap zamannya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fikih. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih berasal dari kata fuqaha, yafqahu, yang berarti memahami secara mendalam. Pada awal perkembangannya, hukum Islam identik dengan syariat. Namun, pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, muncul istilah fikih yang bermakna pemahaman terhadap syariat. Syariat merupakan hukum Islam dalam kualitas ilahiyah, yaitu hukum yang bersumber langsung dari Allah SWT. Sementara fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu tersebut, sehingga bersifat inansiah atau manusiawi. Dengan demikian, fikih adalah hasil penalaran dan interpretasi manusia terhadap Al-Quran dan Sunnahnya dalam rangka menjabarkan hukum Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, asal mula dan perkembangan fikih. Fikih berasal dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang merupakan perwujudan perintah Allah SWT. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat dan tabi'in melestarikan ajaran tersebut dalam bentuk hadis. Dari generasi ke generasi, hadis-hadis inilah yang menjadi dasar berkembangnya pemikiran hukum Islam. Sekitar abad ke-8 Masehi, sejumlah ulama mulai mengembangkan fikih menjadi disiplin ilmu yang sistematis. Dari sinilah muncul berbagai tradisi keilmuan dan mazhab fikih yang menjadi pedoman hukum Islam hingga saat ini. Yang ketiga, tokoh dan mazhab fikih. Perkembangan fikih melahirkan beberapa mazhab besar dalam Islam. 4 mazhab Sunni yang paling berpengaruh adalah mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan mazhab Hambal oleh Imam Ahmad bin Hambal. Keempat mazhab ini saling menghormati dan mengakui satu sama lain, meskipun memiliki perbedaan dalam metode penerapan hukum. Selain itu, ada juga mazhab al-Zairi yang lebih literal. Selain itu, ada juga mazhab al-Zahiri yang lebih literal, serta mazhab Syiah Imamiyah yang mengikuti ajaran Imam Ja'far al-Shadiq. Keberagaman mazhab ini menunjukkan betapa luas dan dinamisnya ilmu fikih dalam Islam. Yang keempat, ada 2 prinsip utama dalam fikih. Dalam memahami mazhab fikih, ada 2 prinsip utama yang perlu dijadikan pijakan. Pertama, prinsip sinkronik, yaitu setiap rumusan hukum harus bisa diverifikasi dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya pada masanya. Kedua, konsep diakronik,
yaitu setiap pengikut mazhab harus tetap menghargai hasil penafsiran para ulama terdahulu. Fikih bukanlah hasil pemikiran individu semata, tetapi merupakan hasil kreativitas kolektif komunitas Muslim yang berkembang secara historis dari generasi ke generasi. Kelima, ilmu usul fikih dan ijtihad. Dalam perkembangan fikih, kemudian lahir cabang ilmu yang baru disebut usul fikih. Ilmu ini membahas kaidah-kaidah dan metode-metode penerapan hukum dari sumber wahyu. Melalui ilmu usul fikih muncul konsep ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama untuk memahami dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat. Ijtihad ini membuat hukum Islam tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai zaman dan tempat. Walaupun hasil ijtihad para ulama berbeda-beda, perbedaan tersebut memperkaya pemikiran hukum Islam tanpa menimbulkan penentangan mendasar. Yang keenam, fikih dalam sejarah dan masyarakat. Menurut Imam Syafi'i, setiap wilayah Islam memiliki karakteristik dan tradisional lokal yang berbeda. Karena itu, setiap pusat kota Muslim seperti Madinah, Basrah, Kufah, dan Suriah memiliki tradisi fikih masing-masing yang disebut living tradition. Sejak abad ke-10, fikih menjadi salah satu pilar utama pendidikan Islam, sejajar dengan Al-Quran dan hadis. Ketentuan fikih menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Muslim dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Meski begitu, penerapan fikih dalam masyarakat selalu menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan setempat. Kesimpulan, akidah syariah dan fikih merupakan tiga pilar utama dalam ajaran Islam. Akidah menanamkan keyakinan yang kokoh kepada Allah SWT. Syariah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sesuai wahyu, dan fikih menjadi bentuk penerapan hukum syariah secara praktis. Ketiganya saling berkaitan untuk mewujudkan kehidupan yang beriman, berakhlak, dan berkeadilan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.